Pemirsa, Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Jenderal Andika Perkasa menyebut visi dan misi Baca Pres Ganjar Pranowo dan Bacawa Pres Mahfud MD guna Indonesia unggul di tengah sengitnya kompetisi global. Secara garis besar, terdapat 8 misi utama yang dibawa oleh pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Di antaranya adalah mempercepat sistem digital nasional, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, hingga meningkatkan Indonesia dalam mempercepat tatanan dunia baru. Berikut pernyataan Jenderal Andika Perkasa, Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar dan Mahfud MD. Visinya adalah menuju Indonesia unggul. Itu yang dicita-citakan oleh Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Kemudian misi pertamanya adalah yang pertama mempercepat pembangunan manusia yang unggul. Yang kedua adalah mempercepat penguasaan sains dan teknologi. Itu yang kedua, sehingga mendukung menuju Indonesia unggul tadi. Yang ketiga adalah mempercepat pembangunan ekonominya. Pemirsa, Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal Capres dan Cawapres. Partai-partai politik pengusung pun meminta para kadernya untuk bekerja secara linear dalam pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Parpol pengusung dan sejumlah pihak optimis duet Ganjar dan Mahfud siap menggelorakan harapan baru serta mempercepat kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sebagai salah satu parpol pengusung Partai Persatuan Pembangunan menyatakan pasangan Ganjar Mahfud merupakan pemimpin berkualitas yang hadir sebagai solusi rakyat. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono pun meminta para kader atau calon legislatif untuk bekerja secara linear. Dikarenakan pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif merupakan hal yang tidak terpisahkan. Karena itu kan pekerjaan yang tidak saling terpisahkan ya. Bila sekali kita ingin semua kita kerja itu linear. Jadi nanti masing-masing calon, masing-masing kader yang kita tempatkan di masing-masing zona dapil, ini nanti kita bisa bekerja secara linear. Baik itu capres-cawapres untuk pemenangannya dan juga untuk pemenangan untuk baik itu kabupaten kota, provinsi dan untuk DPR RI. Sejumlah pihak, salah satunya sayap kepemudaan PDI Perjuangan Banteng Muda Indonesia BMI optimis pasangan Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran. BMI mengajak kaum muda untuk bergotong royong door to door mengetuk pintu rumah rakyat, berdialog menyerap aspirasi masyarakat agar memilih Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Kita bersama-sama untuk mendaftarkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk sebagai capres dan cawapresnya. Ya, kita berharap kalau misalkan berapapun calon, kita optimis bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud harus bisa menang satu putaran. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023, pendaftaran capres dan cawapres Komisi Pemilihan Umum berlangsung selama tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Pemilu 2024 sendiri akan dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif meliputi DPR, DPRD, dan DPD. Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas 8 untuk membahas secara khusus pemenangan pemilu 2024 di Jakarta. Dalam Rapimnas, PLT Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menyatakan partainya akan menggabungkan seluruh kekuatan untuk pemenangan Pilpres hingga Pileg di Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI. Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengatakan akan all out untuk memenangkan partainya. Adapun Rapimnas kali ini dihadiri oleh seluruh majelis partai, pengurus harian hingga Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 se-Indonesia. Kita akan mencoba untuk menggabungkan salah satu kekuatan dari mulai Pilpres, kemudian Pileg, baik yang di kabupaten kota, ya di provinsi dan di DPR RI. Tadi Ketua Bapilu sudah menyerahkan secara simbolis, yaitu P3 sudah menyiapkan alat-alat APK, ya besarannya kalau kaos kita sudah membuat 1.400.000, ya kemudian benderanya kita sudah membuat 700.000, ada kerudung dan lain sebagainya. Sudah kita siapkan semuanya. Sesuai arahan dari Pak Ketum, pasca keputusan pengumuman dan pendaftaran hari ini kita terus
rapatkan barisan konsolidasi internal P3 dengan target 11 juta suara dan 40 sampai 50 kursi DPR RI dan 2.000 kursi kabupaten kota. Kita akan all out 117 hari ke depan. Saya optimis atas tadi arahan dari Pak Ketum, kita niatkan ini sebagai ibadah amar ma'ruf nahi mungkar dengan istiqomah. Pemirsa, Cawapres Partai Perindo Mahfud MD menyebut penegakan korupsi terendah terjadi di tahun 2022. Penyebabnya adalah banyak aparat institusi pemerintah yang terlibat dalam transaksi gelap. Pernyataan ini Mahfud sampaikan dalam Rapimnas ke-8 Partai Persatuan Pembangunan hari ini. Jadi di mana ini masalahnya? Di aparat. Aparatnya itu ada di mana? Nah, ini hati-hati ini. Pertama ada di institusi-institusi pemerintah, terutama di dalam rangka pelaksanaan aturan hukum sehari-hari. Di institusi-institusi pemerintah itu banyak transaksi gelap. Orang, misalnya Pak Awi, misalnya jadi dirjen apa, orang minta izin untuk investasi, diberi izin. Tapi kemudian enggak diberi, datang orang lain, diberikan lagi ke orang lain, sehingga terjadi konflik. Nah sesudah itu kalau mau ngeluh itu diancam, minta suap. Sesudah disuap baru urusan lancar. Tapi kalau yang nyuap ini ketangkap, lalu yang menyuap yang disalahkan, padahal dia itu sebenarnya diperas, bukan menyuap. Itu yang banyak terjadi. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai pasangan Ganjar Mahfud adalah pasangan yang lengkap sebagai capres dan cawapres. Keduanya memiliki banyak pengalaman dan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ibu Mega selalu ngomong begini kalau saya ketemu ngomong. Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksud DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda, Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman. Kereta cepat Wush menerapkan promo tiket hingga 50% kepada penumpang hingga akhir November nanti. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Anyus Siang.